Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Jabar Mansur Namusra dengan NIM H07124108. Saya dari Prodi Sistem Informasi, sekarang semester 3 Universitas Hasanuddin. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai Odoo, yaitu salah satu perangkat lunak ERP yang banyak digunakan oleh perusahaan di berbagai bidang. Nah, video ini dibuat untuk memberikan gambaran awal mengenai apa itu Odoo dan apa saja yang akan kita ketahui tentang Odoo. Nah, di era digital saat ini, perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada pencatatan manual atau aplikasi yang terpisah-pisah. Banyak perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah sistem ERP, dan Odoo merupakan salah satu contoh ERP yang cukup populer. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan membahas pengertian Odoo, pengertian ERP, serta hubungan antar keduanya. Pembahasan ini menjadi dasar penting sebelum kita masuk ke fitur dan modul Odoo pada bagian selanjutnya. Nah, Odoo adalah sebuah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai proses bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi. Odoo bersifat open source, artinya kode programnya dapat diakses dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, awalnya Odoo dikenal dengan nama OpenERP. Seiring dengan perkembangan fitur dan modulnya, OpenERP kemudian berganti nama menjadi Odoo. Saat ini, Odoo digunakan oleh berbagai jenis organisasi, mulai dari usaha kecil dan menengah hingga perusahaan berskala besar. Nah, salah satu keunggulan Odoo adalah fleksibilitasnya. Odoo menyediakan banyak modul yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, jika sebuah perusahaan hanya membutuhkan modul penjualan dan inventory, maka modul lain tidak perlu digunakan. Hal ini membuat Odoo menjadi sistem yang efisien dan mudah disesuaikan. Selain itu, Odoo juga memiliki antarmuka yang relatif mudah digunakan. Pengguna tidak perlu memiliki latar belakang teknis yang tinggi untuk dapat menggunakan Odoo dalam aktivitas sehari-hari. Inilah yang membuat Odoo banyak diminati oleh perusahaan modern. Selanjutnya, pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. Nah, proses bisnis tersebut meliputi penjualan, pembelian, keuangan, sumber daya manusia, hingga manajemen gudang. Sebelum adanya ERP, banyak perusahaan menggunakan aplikasi yang berbeda-beda untuk setiap proses bisnis. Misalnya, aplikasi terpisah untuk keuangan, penjualan, dan inventory. Hal ini sering menimbulkan masalah seperti data yang tidak sinkron, duplikasi data, dan kesalahan pencatatan. Nah, dengan adanya ERP, seluruh data dan proses bisnis disatukan dalam satu sistem. Ketika terjadi transaksi penjualan, data tersebut secara otomatis akan memengaruhi modul lain, seperti inventory dan keuangan. Nah, integrasi inilah yang menjadi keunggulan utama ERP. Nah, ERP juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan, karena data tersimpan dalam satu sistem, data tersimpan dalam satu sistem. Laporan dapat dihasilkan secara real time dan lebih akurat. Nah, hal ini sangat membantu dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, hubungan Odoo dengan ERP. Odoo merupakan salah satu contoh penerapan sistem ERP. Odoo menyediakan berbagai modul yang mencakup hampir seluruh proses bisnis dalam perusahaan. Dengan menggunakan Odoo, perusahaan dapat mengelola operasional bisnis secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Sebagai sistem ERP, Odoo menghubungkan berbagai departemen dalam perusahaan. Misalnya, bagian penjualan, gudang, dan keuangan dapat bekerja dalam satu sistem yang sama. Hal ini mengurangi kesalahan komunikasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Oleh karena itu, memahami konsep ERP sangat penting sebelum mempelajari Odoo secara lebih mendalam. Dengan pemahaman tersebut, kita dapat melihat peran Odoo sebagai solusi teknologi dalam mendukung proses bisnis perusahaan.
Baik, setelah memahami pengertian Odoo dan konsep ERP, selanjutnya kita akan membahas fitur utama yang dimiliki oleh Odoo. Fitur-fitur ini menjadi alasan mengapa Odoo banyak digunakan oleh perusahaan dari berbagai skala. Salah satu fitur utama Odoo adalah integrasi antar modul. Semua modul di Odoo saling terhubung satu sama lain. Sebagai contoh, ketika terjadi transaksi penjualan, data tersebut secara otomatis akan memengaruhi modul inventory dan modul akuntansi. Integrasi ini dapat membuat alur kerja menjadi lebih efisien dan meminimalkan kesalahan pencatatan data. Fitur berikutnya adalah kustomisasi sistem. Nah, Odoo memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis. Perusahaan dapat menambahkan modul baru, mengubah tampilan, atau menyesuaikan alur kerja tanpa harus membangun sistem dari awal. Nah, selain itu, Odoo memiliki antarmuka pengguna yang intuitif. Tampilan Odoo dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Hal ini membantu proses adaptasi pengguna dalam menggunakan sistem. Odoo juga mendukung multi-user dan multi-company. Artinya, satu sistem Odoo dapat digunakan oleh banyak pengguna dan bahkan oleh beberapa perusahaan sekaligus. Setiap pengguna dapat diberikan hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Dari sisi keamanan, Odoo menyediakan pengaturan hak akses dan keamanan data. Dengan fitur ini, data sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Keamanan data menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar. Oke, selain fitur utama, Odoo juga dikenal karena memiliki beragam modul yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan. Modul-modul ini mencakup hampir seluruh proses bisnis dalam perusahaan. Modul sales digunakan untuk mengelola proses penjualan, mulai dari pembuatan penawaran, konfirmasi pesanan, hingga pembuatan invoice. Modul ini membantu perusahaan dalam mengelola transaksi penjualan secara sistematis. Modul CRM atau Customer Relationship Management digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Modul ini membantu perusahaan dalam memantau prospek, peluang penjualan, serta riwayat interaksi dengan pelanggan. Nah, selanjutnya model accounting digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan. Modul ini mendukung pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, serta pengelolaan pajak. Modul inventory digunakan untuk mengelola stok barang di gudang. Dengan modul ini, perusahaan dapat memantau jumlah stok secara real time dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Nah, selain itu, terdapat juga modul human resource yang digunakan untuk mengelola data karyawan, absensi, dan penggajian, serta modul manufacturing yang digunakan untuk mengelola proses produksi. Nah, dengan banyaknya modul yang tersedia, Odoo dapat menjadi solusi ERP yang lengkap dan fleksibel bagi perusahaan. Nah, setelah membahas fitur dan model Odoo, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja Odoo secara umum. Memahami cara kerja Odoo akan membantu kita melihat bagaimana sistem ini mendukung proses bisnis secara terintegrasi. Secara umum, Odoo bekerja dengan konsep satu database terpusat. Semua data yang dimasukkan ke dalam sistem, baik data penjualan, data pelanggan, maupun data keuangan, disimpan dalam satu basis data yang sama. Nah, hal ini memungkinkan data dapat digunakan oleh berbagai modul secara bersamaan. Odoo memiliki sistem pengguna atau user yang masing-masing memiliki peran dan hak akses tertentu. Misalnya, pengguna di bagian penjualan hanya dapat mengakses model penjualan, sedangkan bagian keuangan memiliki akses ke modul akuntansi. Pengaturan ini menjaga keamanan dan keteraturan data. Ketika pengguna melakukan suatu aktivitas, misalnya membuat pesanan penjualan, data tersebut akan langsung diproses oleh sistem dan diteruskan ke modul lain yang berkaitan. Inilah yang membuat Odoo mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang utuh. Selanjutnya, contoh alur penggunaan Odoo. Untuk memperjelas cara kerja Odoo, kita dapat melihat contoh alur penggunaan sederhana dalam sebuah perusahaan.
Misalnya, sebuah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Bagian penjualan akan mencatat pesanan tersebut melalui model sales. Setelah pesanan dikonfirmasi, sistem secara otomatis akan mengurangi stok barang di modul inventory. Selanjutnya, data pesanan tersebut akan diteruskan ke modul accounting untuk proses pembuatan invoice dan pencatatan keuangan. Jika barang sudah dikirim, status pengiriman akan diperbarui dalam sistem. Nah, dengan alur seperti ini, seluruh departemen dapat bekerja dalam satu sistem yang sama tanpa harus memasukkan data berulang kali. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Selanjutnya, manfaat penggunaan Odoo. Penggunaan Odoo memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Salah satu manfaat utama adalah efisiensi operasional. Dengan sistem yang terintegrasi, proses bisnis dapat berjalan lebih cepat dan teratur. Manfaat berikutnya adalah akurasi data. Karena data tersimpan dalam satu sistem, risiko terjadinya perbedaan data antar departemen dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Odoo juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Laporan yang dihasilkan oleh sistem dapat digunakan oleh manajemen untuk menganalisis kinerja perusahaan dan merencanakan langkah selanjutnya. Selain bagi perusahaan, Odoo juga bermanfaat bagi mahasiswa dan akademisi. Dengan mempelajari Odoo, mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem ERP digunakan dalam dunia industri sehingga meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Odoo dalam dunia bisnis nyata. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dihadapkan pada tantangan pengelolaan data yang semakin kompleks. Nah, seiring bertambahnya jumlah pelanggan, transaksi, dan produk, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengelola seluruh data tersebut secara terintegrasi. Nah, Odoo hadir sebagai solusi yang menggabungkan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Dengan menggunakan Odoo, perusahaan tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi yang terpisah untuk mengelola penjualan, keuangan, dan inventory. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan retail, Odoo dapat digunakan untuk mengelola proses mulai dari pemesanan barang, penyimpanan di gudang, hingga penjualan kepada pelanggan. Semua proses tersebut tercatat dalam satu sistem yang sama. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membantu manajemen dalam memantau kondisi bisnis secara real time. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Nah, selanjutnya, perbandingan Odoo dengan sistem ERP lain. Nah, untuk memahami keunggulan Odoo, kita dapat membandingkannya dengan sistem ERP lainnya. Beberapa ERP bersifat proprietari dan membutuhkan biaya lisensi yang tinggi. Hal ini menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah. Odoo sebagai ERP open source menawarkan fleksibilitas dan biaya yang lebih terjangkau. Perusahaan dapat memulai dengan modul dasar dan menambahkan modul lain sesuai kebutuhan. Selain itu, Odoo memiliki komunitas pengguna yang besar. Komunitas ini berperan penting dalam pengembangan modul dan penyediaan dokumentasi. Dengan adanya komunitas, pengguna Odoo dapat saling berbagi pengalaman dan solusi. Nah, dari sisi penggunaan, Odoo juga dikenal memiliki antarmuka yang lebih modern dan mudah dipahami dibandingkan beberapa ERP lainnya. Hal ini mempercepat proses adaptasi pengguna. Oke, baik, selanjutnya Odoo untuk mahasiswa dan akademik. Selain digunakan di dunia industri, Odoo juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Banyak institusi pendidikan menggunakan Odoo sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan konsep ERP kepada mahasiswa. Dengan mempelajari Odoo, mahasiswa dapat memahami bagaimana proses bisnis dijalankan secara terintegrasi dalam sebuah sistem. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja. Odoo juga menyediakan versi komunitas yang dapat digunakan secara gratis untuk tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat mencoba berbagai modul Odoo dan memahami alur kerja sistem ERP secara langsung.
Melalui pembelajaran Odo, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Selanjutnya, tantangan, kelebihan, dan keterbatasan Odo. Dalam penerapannya, meskipun Odo memiliki banyak kelebihan, tetapi terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu dipahami. Hal ini Hal ini penting agar pengguna memiliki gambaran yang realistis mengenai penggunaan Odo dalam dunia nyata. Salah satu kelebihan utama Odo adalah sifatnya yang modular dan fleksibel. Perusahaan dapat memilih modul sesuai kebutuhan tanpa harus menggunakan seluruh fitur yang tersedia. Hal ini membuat Odo dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Namun, di sisi lain, fleksibilitas ini juga dapat menjadi tantangan. Perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan dengan baik agar modul yang digunakan benar-benar sesuai. Jika tidak, sistem bisa menjadi terlalu kompleks dan sulit dikelola. Tantangan berikutnya adalah proses implementasi. Nah, proses implementasi Odo membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyesuaian proses bisnis dan pelatihan pengguna. Tanpa persiapan yang baik, pengguna dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem. Dari sisi teknis, Odo membutuhkan sumber daya server yang cukup, terutama jika digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek infrastruktur sebelum mengimplementasikan Odo. Selain itu, meskipun Odo bersifat open source, tidak semua fitur tersedia secara gratis. Beberapa modul lanjutannya hanya tersedia pada versi enterprise yang berbayar. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan biaya. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasan Odo, perusahaan maupun pengguna dapat memaksimalkan manfaat Odo sekaligus meminimalkan risiko dalam penerapannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Odo sebagai sistem terintegrasi antar departemen. Odo dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh departemen dalam sebuah perusahaan. Setiap departemen tidak lagi bekerja secara terpisah, tetapi saling terhubung dalam satu sistem yang sama. Sebagai contoh, bagian penjualan tidak hanya mencatat transaksi penjualan, tetapi data tersebut juga langsung dapat diakses oleh bagian gudang dan bagian keuangan. Hal ini mengurangi kesalahan komunikasi antar departemen. Dengan sistem terintegrasi seperti Odo, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, proses bisnis menjadi lebih transparan karena setiap aktivitas tercatat di dalam sistem. Selain itu, integrasi ini membantu manajemen dalam melakukan pengawasan. Manajemen dapat melihat laporan dari berbagai departemen tanpa harus meminta data secara manual. Odo juga mendukung kolaborasi antar pengguna. Setiap pengguna dapat bekerja sesuai perannya masing-masing, namun tetap berada dalam satu sistem yang sama. Nah, dengan demikian, Odo bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi juga tulang punggung sistem informasi perusahaan. Banyak perusahaan mulai beralih menggunakan Odo karena tuntutan efisiensi dan digitalisasi. Sistem manual atau aplikasi terpisah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Odo menawarkan solusi yang terjangkau, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan model modular, perusahaan dapat menggunakan Odo sesuai kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Selain itu, Odo mendukung perkembangan perusahaan. Ketika bisnis berkembang, modul tambahan dapat diaktifkan tanpa harus mengganti sistem yang sudah ada. Perusahaan juga tertarik menggunakan Odo karena kemudahan integrasi dengan teknologi lain, seperti website dan e-commerce. Hal ini mendukung strategi bisnis digital yang semakin berkembang.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, Odoo menjadi pilihan yang relevan bagi perusahaan modern yang ingin meningkatkan daya saing. Oke, di era digital saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Proses bisnis yang masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang terpisah-pisah akan sulit bersaing di tengah persaingan global. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Odoo berperan sebagai salah satu alat pendukung transformasi digital perusahaan dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem. Odoo membantu perusahaan beralih dari cara kerja konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien dan terstruktur. Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan cara kerja. Nah, dengan Odoo, perusahaan dapat mengubah alur kerja menjadi lebih transparan dan terukur. Setiap aktivitas tercatat dalam sistem, sehingga mudah untuk dievaluasi dan dianalisis. Selain itu, Odoo mendukung akses data secara real-time. Artinya, manajemen tidak perlu menunggu laporan manual untuk mengetahui kondisi perusahaan. Informasi mengenai penjualan, keuangan, dan stok barang dapat diakses kapan saja melalui sistem. Nah, Odoo juga mendukung mobilitas kerja. Pengguna dapat mengakses sistem melalui perangkat yang terhubung ke internet, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Hal ini sangat relevan dengan pola kerja modern yang semakin dinamis. Dalam jangka panjang, penggunaan Odoo dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan data dan sistem digital dengan baik akan lebih siap menghadapi perusahaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan demikian, Odoo tidak hanya berfungsi sebagai sistem ERP, tetapi juga sebagai bagian dari strategi transformasi digital perusahaan. Oke, terakhir, sebagai penutup dari video ini, pada bagian akhir ini, saya akan menyampaikan rangkuman, refleksi, serta pandangan akhir mengenai Odoo sebagai sistem Enterprise Resource Planning. Nah, sepanjang video ini, kita telah membahas berbagai hal penting tentang Odoo, mulai dari pengertian Odoo, konsep dasar ERP, fitur dan modul yang tersedia, cara kerja sistem, hingga manfaat penggunaan Odoo dalam dunia bisnis dan akademik. Seluruh pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Odoo bukan sekadar aplikasi biasa, melainkan sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola proses bisnis secara menyeluruh. Nah, salah satu poin utama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Odoo memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan data dan proses bisnis yang sering dihadapi perusahaan. Dengan menyatukan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem, Odoo membantu mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan aplikasi yang terpisah-pisah. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan akurasi data. Selain itu, Odoo juga menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Data yang tersimpan secara terpusat dan dapat diakses secara real-time memungkinkan manajemen untuk melihat kondisi perusahaan dengan lebih jelas. Dengan informasi yang akurat, keputusan yang diambil pun dapat lebih tepat dan strategis. Nah, dari sisi fleksibilitas, Odoo menawarkan keunggulan melalui konsep modular. Perusahaan dapat menggunakan modul sesuai kebutuhan dan mengembangkannya seiring dengan pertumbuhan bisnis. Pendekatan ini membuat Odoo relevan untuk berbagai skala perusahaan, baik usaha kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Namun,
Penting juga untuk dipahami bahwa penggunaan Odoo memerlukan perencanaan dan kesiapan. Implementasi sistem ERP seperti Odoo bukan hanya tentang memasang perangkat lunak, tetapi juga tentang menyesuaikan proses bisnis dan membangun budaya kerja yang berbasis sistem. Nah, tanpa persiapan yang matang, manfaat Odoo tidak akan dirasakan secara optimal. Dalam konteks transformasi digital, Odoo dapat dipandang sebagai salah satu alat yang membantu perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan daya saing. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di era modern. Bagi mahasiswa dan dunia akademik, pembelajaran tentang Odoo memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem ERP di dunia industri. Melalui pemahaman ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep teori, tetapi juga memahami bagaimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis yang kompleks. Hal ini menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. Secara keseluruhan, Odoo merupakan contoh nyata bagaimana teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, dengan memanfaatkan Odoo secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, memperbaiki kualitas data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, baik. Demikian penjelasan dan pembahasan mengenai apa yang akan kita ketahui tentang Odoo. Semoga melalui video ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai peran Odoo sebagai sistem ERP. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi pembelajaran yang berguna. Demikian dari saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.